warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya kepada Bapak, Ibu guru semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul, bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, salam serta salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah SAW, karena berkat beliaulah kita berada di zaman Islamiyah, di zaman yang penuh berkah. Baiklah Bapak Ibu, pertemuan kali ini, rapat kali ini saya akan memaparkan program kita selanjutnya. Kita kemarin sudah melaksanakan pembelajaran dalam 1 tahun kebelakang ya. Kita untuk tahun ajaran baru kita perlu mereview terlebih dahulu visi misi kita yang kemarin sudah berhasil apa tidak. Bapak Ibu sekalian, di tahun yang akan datang kita perlu adanya memiliki visi dan misi untuk mengembangkan dan mewujudkan keberhasilan pada murid. Kita tahu dunia mengalami perubahan yang sangat pesat, bahkan cukup ekstrim pada saat ini ya. Perubahannya cepat dan mampu mempengaruhi berbagai sendi kehidupan, baik itu perilaku individu, struktur sosial maupun praktek berorganisasi yang ada di lingkungan kita. Melihat dunia yang berkembang, kita perlu belajar melihat dengan jernih apa yang sungguh-sungguh bermakna buat kita, baik itu untuk saat ini maupun untuk masa depan anak-anak kita. Di dalam kegiatan kita sebagai pendidik perlu adanya contoh teladan. Kita sebagai seorang guru harus memiliki strategi agar segenap komunitas yang ada di sekitar kita mampu meningkatkan kualitas pembelajaran bagi murid, meskipun kita sadari bahwa tidak mungkin kita dapat menjangkau semua murid kita sendiri. Kita melihat anak-anak kita memiliki karakter yang unik ya. Karakter yang berbeda-beda satu sama lain, memiliki kebutuhan pembelajaran yang berbeda, tetapi kita bagaimana mampu membawa mereka, menyatukan mereka, dan membentuk karakter mereka, menebalkan bakat minat mereka yang sudah mereka miliki, sesuai dengan perkembangan zaman dan kodrat keadaan yang ada pada murid kita masing-masing. Untuk melaksanakan itu semua perlu adanya kolaborasi antara kita semua, baik itu guru, murid, masyarakat, orang tua, bahkan lingkungan yang ada di sekitar kita. Dengan tujuan apa? Untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif agar dapat menumbuhkan dan dapat membawa pengaruh perilaku positif bagi peserta didik kita. Itu ya. Sebelum itu kita perlu mereview visi misi kita yang tahun lalu. Bagaimana kegiatan kita, keseharian kita di tahun ini, apakah berhasil apa tidak? Visi misi kita tahun kemarin ada yang tahu? Jangan-jangan kita sebagai guru juga tidak tahu visi misi kita itu mengajar di SD Suci 5 itu apa? Sebenarnya sudah pernah kita pampang ya, visi misi kita, yakni membentuk generasi berbudaya lokal, cerdas, dan berwawasan lingkungan, berlandaskan iman dan takwa. Itu kan kemarin visi kita.
Di sini visi yang pertama kita kupas dulu. Generasi yang berbudaya lokal. Generasi yang berbudaya lokal itu generasi yang bagaimana? Apa Bapak Ibu bisa menjelaskan yang berbudaya lokal seperti apa kemarin? Berbudaya lokal itu bisa diartikan juga mereka itu memahami budaya yang ada di sekitar mereka, mencintai juga mengembangkan budaya-budaya yang ada di sekitar sekolah, khususnya di daerah rumah serta didik masing-masing. Berbudaya lokal di sini juga bisa bermacam-macam ya, ada budaya hidup tertib, itu kan termasuk budaya lokal kita. Kita kemarin sudah menjalankan itu ketertiban. Budaya disiplin itu sangat penting, terus budaya bersih. Kita lihat lingkungan yang ada di SDSP 5 ini cukup bersih, indah. Nah, itu termasuk penerapan budaya lokal kita. Untuk visi tentang kecerdasan di sini kita mengajarkan kepada anak-anak kita untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, bisa ngomong kepada semuanya dengan kalangan masyarakat, dengan guru, dengan orang tua, dengan santun kan gitu, dan inovatif. Serta anak-anak diajarkan oleh kita berwawasan lingkungan. Mengingat visi misi kemarin, ada kegiatan-kegiatan yang belum kita laksanakan mungkin di sini. Di keagamaan itu sudah terlaksana. Lalu kemarin juga ada itu ya, pentas seni Bhinneka Tunggal Ika juga sudah terlaksana. Di sini. Yang saat ini kita mulai kembangkan kan gitu, harapannya anak-anak menjadi generasi yang berkarakter, mampu memenuhi tantangan zaman agar kita dapat memberi pendidikan yang bermakna. Maka seorang pendidik harus memahami dengan sepenuh hati dimensi-dimensi terhadap profil pelajar Pancasila yang sudah melaksanakan kurikulum Merdeka kelas 1 maupun kelas 4. Ada beberapa dimensi yang harus kita laksanakan untuk melaksanakan itu, termasuk membentuk generasi yang berprofil Pancasila. Yang pertama yakni anak-anak memiliki jiwa yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Itu dimensi pertama. Yang kedua, kita kebinekaan global. Sudah kemarin kita laksanakan adanya pentas seni di akhir tahun ajaran. Yang ketiga yakni gotong royong, yang mungkin ini perlu adanya peningkatan untuk menjaga kebersihan sekolah, menjaga lingkungan belajar anak-anak supaya tetap bersih kan gitu nih. Yang keempat yakni mandiri, anak-anak dilatih untuk mandiri supaya mereka mau timbul dari hati mereka sendiri bagaimana menjaga kebersihan diri sendiri, mulai dari menjaga kebersihan lingkungannya baik di sekolah maupun di kelasnya kan gitu nih. Jadi anak-anak sudah tahu nantinya kemana harus membuang sampah, kemana harus jajan yang sehat kan gitu. Bagaimana menjaga kelasnya supaya tetap bersih, apabila kotor harus diapakan kan gitu. Yang kelima bernalar kritis. Jadi anak-anak itu bisa berpikir secara kritis, menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik sehingga apa yang diberikan oleh gurunya itu dapat bermanfaat bagi dirinya kan gitu. Yang keenam yakni kreatif, mampu menuangkan imajinasinya secara baik. Anak yang suka gambar kita arahkan kan gitu. Anak yang suka berketerampilan kita arahkan supaya mereka semakin kreatif.
memanfaatkan kemampuan yang ada pada dirinya agar lebih berkembang lagi, sehingga harapannya nanti bisa bermanfaat bagi dirinya di masa yang akan datang. Bapak Ibu, mungkin ada program-program kita yang ke belakang kemarin ada yang belum terlaksana, monggo di sini dipaparkan. Mungkin dari Bu Ika ada yang belum terlaksana, monggo silakan. Bu Ida, mungkin program apa saja boleh di sini kita tuangkan, kita bicarakan bersama. Dari kegiatan olahraga bagaimana Pak Yuga? Kegiatannya berjalan lancar, cuma terhalang bulu tangkis ini untuk ekskulnya karena redupnya tidak dipakai. Kalau di luar tidak bisa normal seperti itu. Mungkin untuk kedepannya kita manfaatkan lapangan bulu tangkis kita, sehingga ketika lapangan bulu tangkis yang ada di kebun digunakan, kita bisa memanfaatkan lapangan bulu tangkis yang sudah kita buat. Jadi tidak ada jeda gitu untuk anak-anak sekarang tidak latihan, tidak ada seperti itu. Oke. Sehingga program-program yang telah kita buat kemarin bisa berjalan lancar kembali di tahun mendatang. Dari kelas-kelas mungkin program dari guru-guru sudah berjalan lancar. Sudah. Selanjutnya, agar profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud, jika seorang guru memiliki visi untuk menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolah, apa yang kita lakukan? Tentunya kita akan mendukung kegiatan program dari guru yang satu, teman-teman guru kita ada program yang baik, kita patut mendukung gitu nih. Apabila di situ memang baik dan bermakna bagi anak-anak kita, tentunya kita harus laksanakan. Untuk visi kita ke depan, merujuk dari visi misi kegiatan kita kemarin, dan program-program kita yang telah kita laksanakan di tahun ajaran 2022-2023. Tentunya perlu adanya harapan-harapan apa yang ingin Bapak Ibu tuangkan untuk visi misi kita ke depan yang akan datang. Monggo nanti saya bagikan sticky note bagi Bapak Ibu, silakan diisi. Oke. Harapan kita ke depan itu apa? Kita pengen murid kita seperti apa? Kita ingin sekolah kita nanti berkembang seperti apa? Kenapa? Sebab visi misi kita ini merupakan rencana kita yang ke depan untuk anak didik kita, di mana visi misi kita itu harus bermakna bagi anak didik kita yang mungkin bermanfaat tidak hanya sebentar untuk 1 tahun 2 tahun ke depan, tetapi melainkan untuk keberlanjutan mereka sampai mereka dewasa nanti itu akan terbawa oleh mereka. Kita dikatakan berhasil kan seperti itu. Apa yang kita lakukan saat ini berguna bagi mereka untuk kedepannya, untuk 1, 3, 2 tahun. Berhasil itu akan terlihat di situ. Oke, jangka panjang. Monggo nanti Bapak Ibu saya persilakan mengisi sticky note ini. Harapan panjenengan ke depan itu apa? Monggo silakan dituangkan. Minimal 2 atau 3 harapan lah di situ. Okay. Satu sticky note berisi 1 harapan. Okay. Terkait dengan visi misi kita ke depan. Pak Anwar, Pak Dimas, kalau punya rencana ke depan, monggo. Nanti silakan mimpi panjenengan, keinginan panjenengan tersebut diisi di sini ya, ditempel ya.
biar kita nanti tahu sama-sama apa keinginan kita ke depan. Oke. Monggo bisa sudah, kalau sudah ya kita memang perlu berpikir ke depan, bagaimana anak-anak kita itu yang kita inginkan itu seperti apa, sesuai dengan profil pelajar Pancasila gitu. Harapannya anak-anak kita bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas mereka menjadi anak yang berbudaya lokal khususnya, anak-anak yang lebih disiplin, lebih tertib kan gitu. Bu Iva, bagaimana sudah? Monggo silakan nanti ditempel di situ. Apa harus dari itu istilahnya, apa namanya, dari apa namanya, pemekaran dari Visi. Visi itu Ya, monggo silakan. Kalau mau perlu ditambah boleh. Kita menginginkan anak-anak kita itu tentunya yang berakhlak kan gitu. Ini ya terserah bukan? Ini nggak terserah. Tentang sekolahnya apa? Oh 3 ya? Beriman yang belum ya? Beriman dan bertakwa nih. Nanti Iya. kita buat nih. Beriman. Tentang keagamaannya. Ya aku dua aja. Nggak nempel Pak. Di sini ada beriman bagaimana, mungkin ada program yang akan ditambahkan kan gitu. Ada kertas lagi nggak? Ini untuk siswa atau global Bu? Global. Untuk Siswa sekolah dan- kita. Berarti ya siswa ya guru ya Bu ya. Ya, untuk siswa guru. Beriman. Terus ini nanti kita baca bareng-bareng. Yang beriman ini cuma satu, Ge. Masih ada lagi? Pak Yuga, masih ada lagi? Cukup 1, 2. Ini terkait dengan gali mimpi kita, Ge. Hal-hal yang kita impikan ke depan, anak kita ingin seperti apa, kan gitu, Ge. Enggak. Mungkin di setelah itu monggo dari sini sudah ya gali mimpi yang telah kita buat bersama. Monggo ada yang bisa membantu membacakan dan kita kupas satu-satu
Cindy bisa membantu Ibu? Diberi membantu. Bacakan dari yang beriman. Kertas pertama, meningkatnya iman peserta didik melalui program pembiasaan keagamaan. Lalu kertas yang kedua, menjadi sekolah yang islami dan membiasakan siswa untuk membaca Al-Quran setiap pagi, atau siswa guru dibiasakan sholat duha secara bergantian atau terjadwal mengingat terbatasnya sarkas. Ini yang beriman. Tanda tertib, bersih, dan disiplin. Yang pertama saya bacakan dari disiplin. Kertas pertama, disiplin dari hal-hal kecil atau pembiasaan dari seragam, waktu, dan lain-lain. Selanjutnya, memiliki karakter yang baik sehingga bisa mengedepankan adab, kemudian ilmu. Selanjutnya yang diharapkan anak-anak disiplin dalam kegiatan olahraga agar bisa berprestasi. Membentuk karakter, mengerjakan tugas tepat waktu. Lalu kertas yang selanjutnya adalah adanya listrik dan akses internet. Sekolah dapat melaksanakan ujian yang berbasis online, khususnya UNBK dapat dilaksanakan secara mandiri. Kertas selanjutnya adalah harapan selanjutnya, yakni harapan saya ke depannya benar-benar bisa meningkatkan disiplin kerja sehingga bisa menjadi motivasi bagi para siswa. Selanjutnya adalah bersih. Harapan yang pertama, mewujudkan kebersihan, mengajarkan anak menjaga kebersihan, misalnya diadakannya Jumat bersih secara berkala. Harapan yang kedua, yakni memiliki gedung atau sarana dan sarkas yang representatif guna pemenuhan SRA agar semua program berjalan dengan lancar. Gali mimpi yang selanjutnya adalah mempunyai karakter peduli lingkungan sekitar. Selanjutnya adalah gali mimpi tertib. Harapannya menjadi siswa yang kreatif dalam mengembangkan minat bakatnya, menjadi siswa yang berbudi pekerti yang baik, tertib dalam melakukan pelayanan, misalnya guru lebih tertib dalam administrasi, mengajar. Kedatangan dalam hal ini diharapkan adanya peraturan atau tata tertib untuk mengarahkan semua guru untuk lebih baik lagi. Harapan selanjutnya adalah menjadi siswa yang menjunjung tinggi kesopanan. Terciptanya lingkungan sekolah, khususnya kelas, menjadi nyaman dalam kegiatan KBM, menjadi lingkungan yang ramah dan membahagiakan. Harapan yang terakhir adalah mengembangkan karakter tertib waktu dalam segala hal. Terima kasih Bu Cindy telah membantu memaparkan gali mimpi kita. Oke. Keinginan kita ke depan murid kita seperti ini. Sehingga jika direncanakan dari awal, apapun yang kita rencanakan dari awal itu sudah kita ungkapkan dengan baik, tentunya nanti kita melaksanakannya pun akan nyaman, enak, enjoy, karena itu sudah menjadi komitmen kita yang akan kita laksanakan ke depan. Oke. Dari gali mimpi panjenengan semua, kita semua di sini kita klasifikasikan, kita tahukan dengan visi misi kita yang lalu juga, di mana kita memiliki visi misi yakni membentuk generasi yang berbudaya lokal, yakni budaya tertib, bersih dan disiplin, dan berwawasan lingkungan, yang berdasarkan dan berlandaskan iman dan takwa, kan gitu, itu yang kemarin. Kita kedepannya di sini juga melaksanakan kurikulum merdeka, di mana kita harus membentuk anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang berkarakter, profil pelajar Pancasila. Tentunya mungkin nanti kita di sini akan menambahkan
visi misi kita menjadi anak-anak yang berjiwa Pancasila gitu. Karena yang berjiwa Pancasila di situ sudah terkait semuanya, baik itu tentang iman dan takwa, menghargai orang lain, gotong royong, kan sudah tercover di situ semuanya. Bagaimana kalau visi misi kita tambahkan di situ tentang profil pelajar Pancasila, mungkin lebih dimanfaatkan, gitu. Nanti kita buat visi perubahan untuk sekolah kita secara bersama-sama. Seperti yang kita lihat, apakah mereka nanti yang sudah bagus dari visi misi kita kemarin sudah berhasil, itu bagaimana kita mempertahankan. Kita pertahankan, bahkan kita tingkatkan, begitu gitu. Dari yang visi yang belum berhasil kemarin, kita bagaimana munculkan lagi, bagaimana Bapak Ibu untuk melaksanakan keinginan-keinginan kita ke depan untuk anak-anak kita. Tentunya kita perlu action, perlu adanya aktivitas apa yang akan kita laksanakan nanti agar anak-anak itu dapat menjadi generasi yang tertib, bersih, disiplin. Jadi Bapak Ibu guru nanti silahkan aktivitas apa yang akan kita laksanakan nanti, karena sebelum kita melaksanakan ke anak-anak, kita dulu yang harus melaksanakan, gitu ya. Nanti kita tulis bersama, kita tuangkan bersama, nanti kita buat banner di situ. Oke, kita bannerkan sehingga kita juga introspeksi diri kita masing-masing. Oh, saya berarti keliru ya. Melaksanakan, saya berbuat seperti ini berarti saya melanggar komitmen yang telah kita sepakati. Monggo, Bapak Ibu, komitmen apa yang akan panjenengan laksanakan ke depan bisa ditulis di kinatin lagi. Monggo, dipersilakan. Nulis aktivitas apa yang dilakukan untuk mendukung dari yang kita tadi, impian kita itu loh, Mbak. Monggo. Banyak kan? Saya tahu ada. Monggo, silakan diisi terkait dengan peran kita sebagai guru. Ingat, kita itu harus melatih diri kita dulu, mencontohkan lebih dulu, sehingga apa yang kita laksanakan nanti dapat ditiru oleh anak-anak, kan gitu. Karena anak-anak itu apa yang dilihat dari gurunya, baik itu cara kita berbicara, cara kita berpakaian, kedatangan kita, tingkah laku kita, itu biasanya menjadi sorotan anak-anak untuk mendukung impian kita tadi. Monggo, silakan bisa dituangkan di aktivitas-aktivitas yang akan kita laksanakan ke depan sesuai dengan kesepakatan kita, sehingga kita, jika kita melanggar, ada remnya, kan gitu. Monggo, Bu Lika ini sudah menuliskan di sini. Konsisten, Jumat bersih. Oke, monggo. Jadi aktivitas yang dari timbal balik dari yang tadi. Ya, dari kegiatan ini, dari visi kita ini, aktivitas apa yang akan kita laksanakan nanti agar visi misi kita yang kita sepakati tadi dapat berjalan dengan lancar, gitu loh. Karena kita juga sebagai guru harus punya peran yang jadi contoh bagi anak-anak kita, kan gitu, untuk menumbuhkan budaya tertib, bersih, disiplin, beriman dan bertakwa tadi. Mungkin panjenengan punya pemikiran bagaimana aktivitas apa yang harus kita laksanakan, kita buat kesepakatan di sini. Apa? Ya, monggo. Silakan. Pak Mami mungkin ada?
sudah mewakili ya. Sudah nggih. Pak Anwar sudah nggih. Sudah, Bu Ida sudah saya rasa sudah mewakili. sudah mewakili nggih. Yang pertama yakni adanya Jumat bersih. Jumat bersih berarti semuanya baik guru maupun siswa kita kerahkan nggih. Gotong royong membersihkan lingkungan nggih. Lingkungan terutama kelas masing-masing nggih. Halaman kelas, halaman depan itu dibersihkan, ditata yang rapi supaya kelihatan indah sehingga nanti menimbulkan rasa nyaman kepada anak-anak kita nggih. Guru dan siswa sholat duha berjamaah setiap hari dengan dijadwal. Mengingat SD kita belum mempunyai ruangan yang cukup untuk melaksanakan sholat duha bersama seluruhnya, sehingga kita perlu adanya penjadwalan. Kita nanti programkan ke depan. Okay? KS menyusun memberi peraturan dan guru mengenai ketertiban administrasi, seragam, jam datang dan pulang. Nah, di sini untuk menyusun dan memberikan peraturan, di sini monggo peraturan itu kita buat kesepakatan bersama. Ya. Oke, supaya enak. Ketika melanggar kan sudah kita sepakati. Konsekuensi. Sudah kita punya aturan yang harus kita sepakati dengan disusun bersama. Ketika kita melanggar, sudah tahu konsekuensinya, tidak perlu diobrak-obrak oleh orang lain. Nah, ketika gurunya tidak memakai seragam sesuai dengan harinya, loh Pak Guru kok buat itu, kan akhirnya kita risik sendiri kan gitu, oke? Kok pakai kaos, kok pakai sandal kan gitu. Seharusnya kita sebagai guru kalau waktunya ngajar ya pakai bersepatu yang rapi kan gitu, pakai seragam yang rapi, nggak perlu pakai yang putra bapak-bapak pakai seragam, pakai sabuk dimasukkan kan seperti itu. Jam kedatangan pula, jam kedatangan kita di sekolah biasanya akhir-akhir ini karena memang jam kita banyak kegiatan di luar atau apa, nih, monggo. Karena ke depan ini kita sudah mulai aktif, nih, kita datangnya disepakati. Biasanya jam kerja itu kan jam 7, otomatis jam 7 kita harus sudah di sini, nah, gitu ya. Ya monggo yang jauh kita menyesuaikan. Yang repot misalnya pekerjaan rumah saya masih banyak Bu, dikondisikan, diatur waktunya. Kalau misalnya izin, kalau kepentingan itu tidak terlalu mendesak, monggo ke sekolah dulu nangani anak-anak supaya anak-anak itu tidak terbengkalai kan gitu. Karena perhatian kita itu kalau waktunya kerja yuk full lah untuk anak-anak, untuk murid-murid kita gitu. Pekerjaan-pekerjaan rumah yang lain kita pending dulu sampai kita selesai menangani anak-anak kita, sampai jam kerja kita usai. Jangan sampai kegiatan kita itu malah campur aduk nanti, mana yang harus tanggung jawab kita sebagai guru, mana tanggung jawab kita sebagai keluarga, itu harus ada pilah-pilahnya, karena kita di sini bekerja sudah komitmen untuk menaati aturan kerja. Selanjutnya, nah di sini aktivitas yang kita lakukan memberikan contoh kita konsisten datang apabila ada kegiatan olahraga agar siswa-siswi bisa semangat dan disiplin. Sehingga meskipun jamnya kosong itu maksudnya jam kosong diisi oleh guru yang lain, karena pada waktu itu misalnya pelajaran agama atau olahraga, guru kelas tetap standby kan gitu datang lebih awal memantau anak-anaknya ikut olahraga apa tidak, karena kan dia Pak Yuga, sehingga mereka anak-anak lebih bersemangat gitu. Bagaimana Bapak Ibu, disetujui? Oke, nanti kita tulis, perlu kita bannerkan gitu karena sudah disetujui oleh semua Di sini konsisten dan komitmen dengan tugas dan program yang sudah dibuat. Jadi tidak hanya sekedar program, melainkan kita harus jalankan. Kita jalankan bersama. Memberikan contoh yang baik dalam berperilaku. Kita membentuk karakter anak yang berjiwa Pancasila sesuai dengan kodrat keadaan dan kodrat zamannya. Pendidikan itu harus yang pertama yaitu ing ngarso sung tulodo. Di depan kita menjadi contoh,
Ing madya mangun karsa, di tengah kita sebagai penyemangat anak-anak kan gitu. Tutpuri handayani. Kita di belakang sebagai pendorong mereka, penyemangat mereka, sehingga apa yang kita lakukan untuk anak-anak menjadi lebih karakter yang lebih baik itu dapat berhasil keinginan kita bersama. Selanjutnya yakni membuat lingkungan yang bersih dengan membiasakan membuang sampah pada tempatnya. Itu yang terpenting untuk meningkatkan visi misi kita. Akhir-akhir ini anak-anak rupanya membuang sampah itu seenaknya, sehingga perlu itu harus continue kita ingatkan anak-anak. Ayo buang sampah di tempatnya, di mana tempat sampahnya itu kita ingatkan. Lama-lama apabila ini kita lakukan secara terus-menerus akan menjadi suatu kebiasaan yang baik bagi anak-anak, suatu kebiasaan yang positif bagi kita semua. Itu udah mencakup semua, termasuk tertib, bersih dan juga Iya. disiplin. Sehingga sekarang mengenai penyambutan anak di pagi hari, di situ kan termasuk pendukung kita, contoh dari kita. Bagaimana kalau kita di pagi hari mengadakan penyambutan kepada anak-anak, guru yang lebih awal datang, apa kita piketan lebih awal datang itu menyambut kedatangan anak-anak. Apa di sini, apa di bawah, di gerbang bawah, di situ bisa kita nyambut anak-anak supaya kita itu lebih kelihatan lebih perhatian kepada anak-anak kita, menanamkan sopan santun kan di situ. Bisa Kalau dijadwal. dipikat ya, dipikat Untuk yang dan kelas apa? bawah, salah satu gurunya nanti di yang atas gitu. Iya. Kan anak kan nggak mungkin kesini semua, Iya, Bu. sama. Iya, karena pintunya terlalu banyak juga. Ya, pintunya 1, 2, 3 dengan kantor, Monggo. Yang kelas bawah siapa kan gitu. Tentunya guru yang kelas bawah Iya. Guru kelas 4, 5, 6. Ya, gantian dipikat. Ya, nanti monggo disepakati bersama itu guru yang kelas 4, 5, 6. Semen dina opo? Pak Anwar nanti jadi hari apa? Bu Iva hari apa? Bu Ida hari apa? Yang kelas bawah sini 1, 2, 3. Monggo. Kelas 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu. Kalau Senin biasanya semuanya kan pagi karena kita harus membiasakan anak-anak untuk upacara, melatih mereka untuk berjiwa patriotis kan gitu. Monggo dijadwal nanti untuk Pak Yugo dan Bu Cindy dan yang lain turut membantu. Barengi, dibagi juga. Saya di kelas bawah, saya di kelas atas itu nanti dibagi bersama. Sahabat kita sudah membuat kesepakatan bersama sehingga apa yang menjadi komitmen kita harus laksanakan dengan baik. Jadi seperti kita tidak usah saling Bu ingatkan, Pak ingatkan, tidak perlu gitu. Tentunya dia akan menyadari dengan ikhlas dari diri sendiri. Soalnya kalau dorongan dari hati kita biasanya itu lebih enak dan nyaman. Ada usulan lain dari visi misi kita dan hal-hal yang perlu kita laksanakan nanti untuk membentuk siswa kita yang berbudaya positif, yang berbudaya lokal. Monggo, mungkin ada usulan lain dari Bapak Ibu semuanya. Dan cukup ini ya. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan visi misi kita ke depan untuk anak-anak kita dapat berjalan lancar, dapat membentuk generasi yang berbudaya lokal, yakni budaya tertib, bersih dan berdisiplin, sehingga anak-anak kita menjadi generasi yang berjiwa patriotis, yang berjiwa Pancasila. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.